Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansusi Mulyana dengan NIM 1915083, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Taqwa semester 4. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas, yaitu tugas UTS Manajemen BK. Saya akan memaparkan tentang teori dan pendekatan manajemen modern. Yang pertama, definisi manajemen modern. Jadi, teori modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan sekitarnya. Nah, teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950. Teori modern dengan tekanan pada perpaduan dan perencanaan, menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh. Yang kedua adalah tujuan dari manajemen modern. Nah, tujuannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi fungsi manajemen serta kinerja para anggota yang menjalankan tugasnya. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap kekuatan, kelemahan, serta ancaman pada organisasi. Yang ketiga, menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara efektif. Yang keempat, memperbaharui strategi manajemen agar dapat mencapai target jika dalam pelaksanaannya ada tantangan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu tahapan manajemen modern. Jadi, tahapannya terbagi menjadi 5. Yang pertama, tahapan manajemen otoriter sebagai bentuk awal praktek manajemen yang ditandai dengan ketergantungan tinggi pada pucuk pimpinan. Yang kedua, tahapan manajemen hubungan manusia. Jadi, ini tuh sangat menekankan aspek komunikasi dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, tahapan manajemen ilmiah yang mengkaji manajemen dengan pendekatan pengetahuan. Yang keempat, tahapan manajemen berbasis hasil. Jadi sangat memperhatikan pada bagaimana menciptakan produksi barang dan jasa yang banyak dan berkualitas. Yang kelima, tahapan manajemen tanggung jawab sosial. Nah, yang sangat memperhatikan aspek-aspek keterlibatan manusia sebagai unsur terpenting dalam manajemen. Yang keempat, sejarah manajemen modern. Jadi, manajemen modern sudah ada pada tahun 1950 dan sudah dipakai pada saat itu. Bahkan sampai sekarang pun manajemen modern masih dipakai sama kita. Nah, ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu sosial yang mulai berkembang pada tahun 1800 dengan aliran atau teori klasik yang pertama kali muncul. Nah, berkembangnya teori klasik dengan banyak tokoh dan pandangan masih memunculkan ketidakpuasan bagi sekelompok tokoh, sehingga muncullah teori baru, yaitu teori neoklasik. Dan seiring berjalannya waktu yang sangat cepat, yang serba cepat, para tokoh memunculkan kembali teori baru, yaitu teori aliran modern atau manajemen modern. Nah, jadi ini ada tokoh-tokoh dari manajemen modern, yaitu ada Abraham Maslow, Friedrich, Robert Rensis, dan Chris R. Gayris. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan manajemen modern. Nah, jadi kelebihan manajemen modern yaitu banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan, serta metode antrian transportasi. Nah, sedangkan kelemahan dari manajemen modern yaitu konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sangat sulit. Mungkin cukup sekian bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.